We are food, and they are hungry. What's up bro? Selamat datang di channel Joe Movie. Kali ini kita akan menceritakan film terbaru 2021 yang berjudul The Tomorrow War yang dibintangi oleh Chris Pratt dan terlihat pula Presiden SBY di dalamnya. Dikisahkan manusia akan punah tahun 2051 sehingga negara-negara di dunia berkewajiban untuk menghentikannya. Sebelum lanjut, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum, silahkan subscribe untuk channel kecil ini. Tanpa menunggu lama, langsung saja ke alur cerita filmnya dan standby. Di awal film, terlihat beberapa orang berjatuhan dari langit dan terjebur dalam sebuah kolam renang hingga banyak orang yang terluka. Sementara nampak langit begitu kelam. 28 tahun sebelumnya diperlihatkan pada seseorang yang sedang menelpon sambil berjalan menuju rumahnya di mana pesta Natal sedang berlangsung di sana. Dari percakapan itu diketahui bahwa dia merupakan mantan seorang militer yang saat ini mengajar biologi di sebuah SMA sedang mengajukan proposal untuk kerja di lab impiannya. Dia adalah Chris Pratt yang berperan sebagai Daniel Forrester. Namun karena telah ditemukan orang yang tepat dengan latar belakang dan pendidikan yang sesuai, seketika semua impian pun sirna. Sambil menonton bola, Daniel mencoba bersikap tegar di depan anak dan istrinya. Setelah itu, semua mata tertuju pada pertandingan bola yang lagi diseru-serunya dan satu peristiwa terjadi. Tiba-tiba muncullah sekelompok orang bersenjata di sana. Kemudian nampak seorang wanita yang terakhir datang mulai angkat bicara. We are you, 30 years in the future. Iya, mereka adalah orang-orang dari masa depan yang sedang berperang melawan makhluk asing yang diambang kekalahan. 11 bulan ke depan, kehidupan manusia akan musnah, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk berperang bersama. You are our last hope. 1 tahun kemudian, diberitahukan fasilitas teleportasi telah dibangun di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan mengirim 1.000 tentara ke masa depan, namun hanya segelintir yang selamat. Warga sipil dilibatkan, karena hanya 50% tentara yang memenuhi syarat teleportasi. Sementara, populasi global di masa depan saat ini kurang dari 500.000 orang. Sementara itu, Moody sedang menangis karena takut Daniel dikirim ke masa depan. Scene berpindah pada Daniel yang sedang mengajar, mencoba membahas hal lain karena mengetahui semua muridnya resah akan nasib mereka di masa depan. Salah satu muridnya bernama Martin mengangkat tangannya, namun diacuhkan olehnya, karena semua tahu bahwa Martin hanya terobsesi pada satu hal, yaitu sesaat kemudian, ponsel Daniel berdering dan berisikan peringatan lapor untuk konfirmasi status perekrutannya. Tes pun dilakukan. Kemudian muncullah sertifikat yang menyatakan kematian Daniel pada 7 tahun ke depan, sehingga terpenuhilah syarat wajib militer untuknya. Setelah itu, alat bantu teleportasi dipasangkan di tangannya. Ketika Daniel menunjukkan alat tersebut pada istrinya, Daniel pun diminta kabur karena dia mengetahui bahwa hanya 30% orang yang akan kembali, dan diminta menemui seseorang yang dapat membantunya, yaitu ayahnya. Daniel pun pergi ke pangkalan pesawat terbang di mana ayahnya bekerja dan meminta bantuannya. Namun saat ayahnya curiga sedang disadap, seketika menyiram minuman pada Daniel dan memeriksanya, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka.
Daniel memutuskan untuk pergi dan berpamitan pada anaknya. Setelah itu, orang-orang yang berhasil direkrut berdatangan untuk pelatihan dasar. Namun, bukan seperti pelatihan dasar pada umumnya. Baris, push up, halang rintang tidak ada di sana, dikarenakan sifatnya yang sangat darurat. Misi tersebut akan mereka lakukan selama 7 hari, dan di akhir misi, jika diketahui melalui gelang di tangan mereka masih hidup, mereka otomatis dikembalikan ke asalnya. Di waktu yang sama, Daniel berkenalan dengan Charlie yang terlihat gugup sehingga membuatnya banyak bicara. Kemudian ditegur oleh Dorian yang merupakan salah satu penyintas dari lompatan pertama ke Rusia, dan saat itu adalah tur ketiganya. Kemudian di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba alarm berbunyi dan diketahui bahwa lab terakhir yang meneliti landak putih sedang diserang, sehingga memaksa mereka berangkat saat itu juga. You 5 to 10 feet. 1. Shit, terjadi kesalahan dengan koordinat tujuan, sehingga mereka jatuh pada lokasi di mana terlihat pada saat film dimulai. Setelah terhubung melalui radio, diberitahukan bahwa kota telah dikuasai oleh landak putih dan akan disapu bersih dengan bom. Namun, satu tim riset terjebak dalam lab di lokasi tersebut, sehingga misi penyelamatan pun diperintahkan. Dengan sangat berhati-hati, mereka menuju ke lokasi tersebut. Dan yang ditemukan hanya mayat yang bergelantungan. Melihat hal tersebut, mereka diperintahkan mengambil semua data, material biologis, dan ampul biru untuk diselamatkan. Di lain pihak, pesawat pengebom telah bersiap untuk menyerang. Saat menuruni gedung, tiba-tiba makhluk mengerikan tersebut tidak mudah untuk dibunuh, hingga ya, leher atau perut merupakan titik kelemahan mereka. Melihat ada yang terbunuh, seketika mereka memanggil teman-temannya. Pesawat pengebom segera tiba, sehingga Humvee dikirim untuk menjemput mereka. Namun yang terjadi, dengan waktu yang sempit itu, mereka segera menjauh dari lokasi yang ditandai dengan asap merah, namun seseorang terjatuh dan berkorban untuk mereka. Bom pun dijatuhkan. Daniel yang tersadar telah berada di basis operasi garda depan Republik Dominika. Di waktu yang sama, Daniel dipanggil pusat, dan inilah kali pertama Daniel bertemu dengan anaknya yang telah dewasa. Muri bergelar dokter bioteknologi dengan spesialisasi genom dan imunologi. Kemudian ditunjukkan pada Daniel
betina dari makhluk tersebut yang sangat agresif dan langka, sedangkan yang jantan sangat protektif kepadanya. Sebuah toksin mampu membunuh jantan, namun tidak untuk betina, sehingga mereka berupaya untuk menangkapnya agar mengetahui penyebabnya. Sekelompok pasukan telah berhasil memojokkan dan membius makhluk tersebut, dan Muri diminta untuk membantunya. Ternyata si betina masih kuat untuk melawan. Muri pun turun dan meminta Daniel untuk menunggunya. You're staying in the helo. You're up. Makhluk itu terus melawan dan menyerang Muri. Daniel yang melihat para jantan berhamburan datang segera turun untuk membantu Muri. Akhirnya makhluk tersebut bisa dimasukkan kandang dan membawanya pergi. Melihat hal itu, teman-teman yang datang menyerang, sementara Daniel dan Muri kabur dengan sebuah mobil. Saat di pantai, Muri bercerita bahwa Daniel meninggalkannya dan bercerai saat Muri berumur 14 tahun. Kemudian, saat berusia 16 tahun, Daniel meninggal dalam sebuah kecelakaan. Shin berpindah kepada heli yang membawa makhluk itu memasuki sebuah pangkalan militer yang dibangun di tengah laut. Di dalam lab, Muri berusaha keras dan dibantu oleh Daniel untuk menemukan toksin. Banyak cara telah dilakukan Muri, namun belum menuai hasil. Daniel pun menawarkan bantuan, tapi hanya satu yang diminta Muri, yaitu jika toksin itu bekerja, Daniel diminta membawanya kembali ke masanya agar bisa diproduksi massal untuk mencegah perang ini terjadi. Sesaat kemudian, 100% bond. ternyata makhluk itu mengetahui yang ditemukan Muri dan seketika memanggil koloninya. Pasukan pun berusaha menahan dan melindungi Jamling, sementara Muri dan Daniel berusaha mencapai landasan heli. Have a working toxin. I want my chopper on the pad ready to fly. Saat mereka terpojok, tidak ada jalan lain. Kemudian, Muri pun jatuh, terkena serangan duri. Kemudian berusaha mencapai landasan lain, namun lukanya yang begitu parah. Tiba-tiba, landak putih datang dan Muri pun terjatuh. Waktu Jamling terus berkurang dan akhirnya Daniel tersadar dari pingsannya dan meminta toksin diproduksi massal. Namun, kenyataan berkata lain. Jamling terputus dan tak bisa ke masa depan lagi. Daniel pun kembali pulang dan menemukan Muri kecilnya. Daniel menceritakan segalanya pada istrinya dan mencari solusinya. Kemudian ditemukanlah suatu ide, yaitu mencari tempat di mana awal makhluk itu berada. Langkah pertama adalah menemukan Dorian yang menyimpan cakar makhluk tersebut. Kedua, Charlie sebagai penelitinya. Ketiga, Martin sebagai ahli Gunung Merapi. Dan ketemulah tempatnya. Iya, pejabat pemerintah tak dapat membantunya untuk misi ke Rusia. Dan ada satu orang terakhir yang mungkin bisa membantu mereka, yaitu ayahnya. Misi pun dilakukan. Dropping to 1,000 feet.
Mereka pun terhenti pada lokasi di mana terdapat medan magnet di sana dan akhirnya meledakkan tempat itu. Pesawat pun ditemukan dan tak mungkin melibatkan pemerintah dunia, dan tak ada jalan lain selain mereka yang menyelesaikannya. Setelah memasuki pesawat, diketahui fakta bahwa ada makhluk lain yang membawa landak putih hingga berada di sana, entah untuk diternak atau digunakan sebagai senjata. Tanpa menunggu lama, mereka segera menyuntikkan toksin pada makhluk itu dan berhasil membunuhnya. Namun, hal itu memicu landak putih lainnya bangun dan marah. Terpaksa, C4 disiapkan Dorian untuk meledakkannya dan mati dengan caranya. Daniel yang berhasil keluar mendapati Charlie dan ayahnya yang berhasil membunuh makhluk itu. Namun sayang, seekor landak putih besar berhasil kabur, kemudian mereka pun mengejarnya. Butiran peluru pun ditembakkan, namun saat di tepi jurang, makhluk itu menghilang. Tiba-tiba, sebuah toksin berhasil ditusukkan Daniel, namun bukan pada bagian vital. Ketika Daniel terpojok, ayahnya mencoba mengorbankan dirinya, tapi akhirnya film pun berakhir, di mana Daniel berhasil menyelamatkan dunia, sekaligus menyatukan keluarganya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.